Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 7 Desember 2023, hari biasa pekan pertama Advent. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Membangun hidup atas dasar sabda Allah. Saudara-saudari terkasih, berhadapan dengan sabda Tuhan dalam Injil hari ini dipersembahkan bagi kita bagaimana kita harus mampu menjadi seorang pendengar yang setia dan juga pelaksana apa yang kita dengar itu. Keyakinan dalam diri bukan saja hanya sebagai pendengar, tetapi juga berbuah dalam hidup sehari-hari. Yesus dengan tegas menggarisbawahi bahwa tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maka sesungguhnya tidak cukup berbicara tentang Tuhan, mengucapkan sabdanya, lalu melupakannya dalam hidup sehari-hari. Juga tidak cukup hanya melakukan sesuatu bagi Tuhan, lalu kemudian kita tidak tahu orientasi hidup kita. Sebab tidak setiap yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya setiap perbuatan yang lahir dari kasihlah yang bersumber dari Tuhan. Sebab pada akhirnya kita akan mendengar jawaban pada akhir yang sangat keras. Aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ditutup dengan diskursus di atas bukit yang menggambarkan satu contoh bagi kita para pendengar untuk memverifikasi dan mengolah hidup kita seturut Injil, bahwa tidak cukup hanya sabda, kata-kata, melainkan sabda dan kata-kata harus juga berinkarnasi menjadi hidup nyata dalam kesaksian sehari-hari. Dua orang, seorang bijaksana dan yang lain bodoh, kedua-duanya membangun rumah mereka. Dasar dari cara mereka melihat, mempersiapkan segala sesuatunya, dan akhirnya memilih tempat untuk mendirikan rumah mereka. Yang satu memilih batu yang stabil dan membuat kokoh dasar dalam membangun, sementara yang lain memilih tanah berpasir dan tidak menggali fondasi yang dalam. Tampaknya kedua orang ini membangun dengan cara yang sama, tetapi pada waktu percobaan, saat datang badai yang tidak disangka-sangka, maka pada akhirnya bangunan atau rumah yang kokoh adalah yang dibangun di atas batu atau tempat yang stabil, yang fondasinya dalam dan kokoh. Saudara-saudari terkasih, dua orang ini mengindikasikan satu cara yang berbeda dalam relasi dengan sabda Tuhan dan hubungannya dengan hidup yang nyata.
Tetapi kita harus senantiasa hati-hati agar tidak dengan mudah mengidentifikasi seorang Kristen yang tidak membangun rumahnya di atas batu padas, tempat yang stabil. Perumpamaan ini bukan pertama-tama untuk menciptakan suatu perbedaan dan pemisahan antara murid Tuhan dan dia yang hidup seturut roh dunia, tetapi terutama untuk mengingatkan senantiasa para murid, para pendengar akan bahaya munculnya dalam diri mereka sikap demikian, yakni untuk memilih apa yang mudah, santai, tanpa perjuangan, spontan dalam hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya apa yang membuat perbedaan antara dua orang ini? Kebijaksanaan dan kebodohan mereka adalah bukan karena proyek dari bangunan untuk membangun rumah, tetapi pilihan atas tempat mereka membangun. Yesus mengarahkan perhatian kepada para murid yang mendengarkan sabdanya. Semua mendengarkan dan semua ingin membangun hidup mereka seturut sabda yang didengar. Namun sering terjadi bahwa kita merancang dan membangun tetapi melupakan sabda yang sudah didengar. Sementara orang yang bijaksana adalah dia yang mendengar dan mengerti sabda, tetapi tahu bahwa hanya melalui sabda dia akan mampu melakukan pilihan dan menghidupkannya, berinkarnasi dalam hidupnya melalui kesaksian yang nyata. Mari saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan, menjadikannya hidup dalam diri kita, agar sungguh kesaksian kita berbuah bagi kebaikan sesama dan demi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.